ngerokok? Percaya dulu. Saya nanya sekarang, bukan dulu, bukan nanti. Ya, dulu. Ambil korek. Iya, ambil korek bener Pak. Iya. Kalau gitu Bapak ngerokok juga dulu ya. Nah, kita Terlalu jujur. Hah? Terlalu jujur. Oke. Kan kalau ada rokok pasti ada korek dong. Kalau tiba-tiba di sini saya merokok, penilaian saudara terhadap saya apa? Negatif jujur. Negatif, betul nggak? Pernah nggak kita menilai diri kita? Apakah saya negatif atau positif? Pernah nggak? Kita bisa lihat kan gitu. Tapi bagaimana diri kita? Kalau kita nggak bisa jujur sama diri sendiri, kita nggak bisa jujur sama Tuhan. Kita berdoa dulu. Bapak pakailah hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu oleh kuasa darah Yesus. Sebab hamba sadar hamba adalah manusia yang tidak sempurna, hamba adalah manusia yang berdosa, hamba adalah manusia yang banyak kekurangan. Bahkan setiap hari dalam hidup ini, hamba selalu bergumul, bahkan selalu jatuh dalam dosa. Ampuni hamba-Mu ini Bapak. Hamba menyerahkan pelayanan seminar ini ke dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, biar Allah Roh Kudus sendirilah yang memberikan hikmat dan pewahyuan di dalam hati jiwa bibir hamba-Mu ini, sehingga apa yang hamba persiapkan disampaikan, materi disampaikan, Engkau berkati, sehingga setiap kalimat yang disampaikan itu menjadi berkat baik buat hamba maupun buat anak-anak di tempat ini. Kuduskan tempat ini, ruangan ini oleh kuasa darah Yesus. Demikian juga kuduskan hamba-hamba-Mu di tempat ini oleh kuasa darah Yesus, sehingga setiap firman yang disampaikan, pengajaran yang disampaikan betul-betul tertulis dan tertanam di dalam hati mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, biar waktu ini Engkau yang memilikinya, otoritas di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, urapi kami semua. Amin. Amin. Oke, saya mau bikin satu gambaran, ya. Tapi kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Ini gambaran dulu saudara. Ini saya bicara yang biru, ini tubuh kita. Oke, tubuh kita. Yang merah ini jiwa kita. Ya mungkin pertanyaannya, gimana roh kita? Kan harusnya tubuh, jiwa, dan roh. Ini baru tubuh dan jiwa. Roh saya nggak gambarkan di sini. Kenapa? Karena roh kita ini nggak bisa diidentitaskan dengan gambar. Nangkep nggak? Roh kita itu nggak bisa diidentitaskan dengan gambar, tapi tetap roh kita ada di sini. Kenapa saya tidak gambarkan roh misalnya dengan gambar hijau apa enggak perlu? Supaya saudara nangkep. Jadi ketika kita dilahirkan dari kandungan ibu kita, dilahirkan, bertumbuh dewasa, itu yang bertumbuh cuma dua. Tubuh dan jiwa. Roh kita sama. Ketika kita masih bayi, usia 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 70 tahun, itu roh kita tetap sama, enggak mengalami perubahan waktu. Tetap roh itu abadi, kekal. Nangkep enggak? Jadi enggak akan terpengaruh, tapi tubuh dan jiwa itu jiwa itu mengikuti pertumbuhan tubuh. Contohnya gampang.
Ketika saudara masih kanak-kanak, sekolah misalnya TK, SD, SMP, itu yang bisa kita nangkap pelajaran dan lain sebagainya adalah jiwa kita. Semakin tubuh bertumbuh, jiwa kita semakin berkembang seiring dengan pertumbuhan jiwa. Nangkep gak di sini? Nanti ya. Oke. Tapi kalau kita tetap oke ya. Nanti saya lanjut lagi. Nah, sekarang saudara bisa diklik lagi. Oke, tema saya adalah simbius mutualistik. Apa itu simbius mutualistik? Simbius mutualistik artinya di dalam satu pribadi seperti saya, di dalam diri saya ada dua kekuatan, ada dua kehendak, ada dua keinginan, yaitu keinginan tubuh yang diwakili jiwa dan keinginan roh. Ada dua. Itu pasti. Jadi ada dua kekuatan atau dua kehendak atau dua keinginan di dalam diri kita, adalah kehendak daripada roh dan kehendak daripada jiwa. Jiwa di sini mewakili tubuh. Jiwa dan tubuh itu nempel, saudara, nggak terpisahkan. Jadi kalau saya boleh gambarkan kembali, ini tubuh, ya, tubuh. Lalu ini jiwa, ini nyatu, saudara. Tubuh dan jiwa itu nyatu. Roh tetap ada di dalamnya. Roh tetap ada di dalamnya. Maka dari itu, ketika jiwa kita yang lebih banyak nempel di dalam tubuh daging kita, otomatis keinginan daging lebih mendominasi jiwa kita. Lebih mendominasi jiwa kita. Coba, kalau saudara belajar, dengar firman, baca firman, renungin firman, langsung gak refleks. Perlu doa. Tapi ketika tubuh saudara disakiti, dikecewakan, langsung gak jiwa kita marah, tersinggung, kecewa, marah, sakit hati. Betul nggak? Itu fakta. Itu fakta. Dan kita harus sadari itu. Ada dua kekuatan di dalam diri. Dan jiwa, ya, jiwa ini, saudara, ya, saya anggap seperti sebuah pintu. Jiwa itu seperti sebuah pintu. Jadi untuk menyatakan kehendak daging atau menyatakan kehendak roh itu harus lewat jiwa. Jiwa pintu satu-satunya seperti saat ini nih, dalam ruangan ini. Saudara keluar masuk dengan satu pintu, betul? Ya. Nggak ada pintu lain. Sama juga di dalam diri kita, jiwa itu satu-satunya pintu untuk menyatakan kehendak Allah atau menyatakan kehendak daging, kehendak dosa, hanya lewat jiwa. Nggak ada lewat yang lain. Saudara mau marah lewat jiwa. Saudara mau mengikuti kehendak firman Tuhan lewat jiwa. Nggak bisa lepas. Kalau kita mau jujur dalam satu hari, sebetulnya lebih banyak mana kita mengikuti kehendak Allah apa kehendak daging? Daging. Mungkin 5 poin satu hari kita lakukan segala sesuatu aktivitas kita, kemungkinan 3 itu kehendak daging yang kita lakukan, 2 itu kehendak Allah. Itu pasti. Jangan merasa suci. Dan saya, kalau saudara dari 5 poin bisa melakukan kehendak
kehendak Allah atau kehendak firman 3, kehendak daging 2, saya jamin kaki saudara akan nempel di tanah. Nggak, ini kita bicara fakta, saudara. Ini bicara fakta. Hal yang harus kita akui, siapa kita. Maka dari itu iman itu bergantung kepada tuntunan roh. Enggak bisa enggak. Salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Itu senjata kita. Yesus katakan apa? Ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, setiap hari. Kenapa Tuhan katakan demikian? Karena Tuhan tahu setiap hari kita harus bergumul mengikuti kehendak Tuhan atau kehendak daging. Itu pun kita seringkali jatuh dalam dosa. Jadi nangkep ya? Oke. Simbius mutualistik, artinya dua kekuatan yang ada di dalam diri kita, dua kehidupan ya. Memahami kondisi jiwa kita, kesalahan kita, seringkali menilai semua jiwa manusia, orang percaya itu sama, dan seringkali juga kita tidak memahami jiwa kita. Jadi maksud daripada kita memahami kondisi jiwa kita, ini adalah kesalahan kita seringkali menilai semua jiwa manusia itu sama. Kita semua punya jemaat kalau sebagai gembala. Mungkin ada jemaat yang 100, 200, ada yang 50, 20. Tapi seringkali kita punya kegagalan menilai jemaat kita dengan penilaian yang sama. Padahal kondisi jiwa itu tidak sama satu dengan yang lain. Saudara punya jemaat 100, pasti kondisi jemaat itu 100 itu berbeda satu dengan yang lain. 100 itu berbeda. Kita sebagai gembala harus tahu itu, harus menangkap itu. Kalau kita punya anak, mungkin ada yang punya anak 2, 3, 4, kita juga tahu anak kita ini karakternya beda-beda, betul nggak? Ya. Nggak sama. Itu kondisi jiwa. Kalau kita sama ratakan nggak bisa. Kita akan hopeless, kita akan putus asa. Di sini kita harus mengenal jiwa itu, ya. Kita tidak memahami jiwa kita, ya. Artinya apa? Coba kita baca Mazmur 43 ayat 4 sampai 5, coba. Mazmur 43. Saya akan bacakan ya, oke. Mazmur 43 ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah. Perhatikan. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allahku, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku, ya Allahku. Nah, saudara, kalau kita baca Mazmur 43 ayat 4 dan 5, ini 4 dan 5 ini paradoks, saudara. Di mana ayat 4 dikatakan bahwa aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Artinya apa? Ketika kita berdoa, baca firman, kita menghadapi dan kita tahu apa yang kita lakukan itu, kita terhubung dengan Dia. Itu pasti terhubung. Tetapi ayat 5 dikatakan apa? Mengapa kau tertekan jiwaku? Seringkali ada satu peperangan di dalam jiwa kita. Pernah nggak kita baca firman atau saat teduh tiap pagi yang setiap hari kita lakukan, timbul rasa malas? Timbul kan? Ini ada. Jadi kehendak roh ini khusus bagi Kristen sejati, artinya bagi saudara yang sudah mengalami kelahiran baru, ya. Kalau Kristen yang tidak sejati, Kristen palsu gitulah, lalang bukan gandum. Tapi saya percaya di sini semua gandum semua. Amin. Ya, kalau amin kita makan di sini gratis, saudara. Yes. Oke, nah kalau kita gandumnya Tuhan, dua hal ini kita akan mengalami. Kadang-kadang dalam melayani pun kita mengalami kejenuhan, betul nggak? Kadang-kadang kita menghadapi jemaat yang ngeyel, yang keras kepala. Kan ada jemaat yang suka begitu, saudara. Apalagi kalau jemaat kaya sombong banget, saudara.
Dia merasa dia udah banyak duit, dia udah nyumbang, gede-gede, dia ngatur pendeta, ngatur gereja, kan begitu saudara. Banyak yang begitu, ya. Nggak ada yang ngaku. Iya betul. Ya, oke. Karena saya ngalamin saudara. Saya pun ngalamin saudara ya. Nggak ada pendeta yang nggak ngalamin saudara. Ya, oke. Nah, kita harus kembali saudara. Secara manusiawi kita juga lelah dan capek. Betul nggak? Betul nggak? Ya, itu fakta. Jadi Mazmur 43 ayat 4 dan 5 ini jangan jelaskan berkata di ayat 4 ini kehendak Allah, kehendak roh yang ada di dalam diri kita, di mana dalam hati kita, dalam hati roh kita, Roh Kudus memberikan kerinduan, memberikan tanggung jawab, memberikan satu komitmen untuk kita setiap pagi. Oke, saya saat teduh dengan Tuhan. Baca firman, renungkan firman Tuhan. Mau tidur kita berdoa buat jemaat dan lain sebagainya. Itu kita lakukan. Tapi kadang-kadang di ayat yang 5 dikatakan mengapa kau jiwaku tertekan. Jiwa yang tertekan siapa? Jiwa kita tertekan sama siapa? Sama kehendak Roh Kudus juga yang ada di dalam diri kita. Berperang, saudara. Dan sebab itu satu-satunya pintu untuk menyatakan kehendak roh dan kehendak dunia. Daging. Itu fakta. Pernah nggak kita berpikir ke situ? Ini satu peperangan. Jadi saudara, peperangan rohani yang sesungguhnya ada di dalam jiwa kita. Bukan nggak boleh saudara doa keliling gitu ya. Saya nggak larang saudara. Itu katanya doa peperangan. Oke lah, serah. Konsepnya beda-beda. Tapi bagi saya peperangan rohani yang sesungguhnya di dalam jiwa kita. Kita boleh kelilingi kota-kota, kita berperang dalam doa, memerangi kota-kota yang ada, tapi kita nggak berperang di dalam jiwa kita untuk melawan kehendak daging yang ada dalam diri kita. Itu fakta nyata dan ada. Berarti sudah terjebak dengan kenyamanan daging saudara. Seperti itu saudara. Nah, jiwa orang percaya sejati sangat kompleks, ya. Pengaruh oleh dua insting kehidupan dan insting kematian. Jadi di dalam jiwa kita ini ada dua insting, saudara. Ada dua insting kehidupan dan insting kematian ada. Ayub mengalami itu. Di satu sisi Ayub ingin, Tuhan, udah dah aku mati aja dalam penderitanya. Kenapa aku harus dilahirkan? Kalau kita baca Ayub pasal 3, betul? Ayub lelah. Tapi di satu sisi Ayub juga sedang merenungkan dia ingin hidup, menikmati kebaikan Tuhan. Itu Ayub alami. Lalu Tuhan Yesus sendiri, Tuhan katakan apa? Di dalam Markus pasal 14 ayat 34. Ketika di Getsemani, dia bilang apa? Kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes, ayo bantu aku doa. Rasanya aku mau seperti apa? Rasanya aku mau mati. Betul? Yesus mengalami itu. Apakah Yesus drama main-main? Aku rasanya mau mati, cuma main drama aja? Enggak. Karena saat itu betul-betul 100% kemanusiaan Yesus tertekan. Dia katakan rasanya aku mau mati. Bahkan di dalam Lukas, kitab Lukas, dan Lukas dikatakan apa? Lukas katakan Allah Bapa mengirim malaikat memberi kekuatan kepada Yesus. Itu ada kan? Dan Yesus itu nawar ketika di Getsemani. Bapa, biarlah kiranya cawan ini berlalu daripadaku. Betul? Tapi kehendakmu yang jadi. Apa itu kan pergumulan? Apakah cuma sandiwara aja? Enggak. Yesus pun mengalami yang namanya insting kematian dan insting kehidupan. Dia katakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, firman Tuhan katakan apa? Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Kehidupan kekal. Artinya dia yang punya kehidupan kekal. Dia yang punya kehidupan kekal dan dia sadar kehidupan kekal ada di dalam dirinya, karena di dalam dirinya itu ada pribadi Allah 100%. Sebab dia 100% Allah dan 100% manusia.
manusia, berarti ada roh kekal di dalam dirinya. Tetapi sementara itu juga di dalam Markus pasal 14 dia pengen mati. Itu insting kematian dan insting kehidupan. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena saat itu Yesus betul-betul dia menjadi manusia 100%. Mungkin kalau saya tanya kepada saudara, saudara jangan kaget ya. Saudara boleh setuju, boleh tidak, nggak apa-apa, hak saudara. Ketika Yesus masih di dunia ini, sebelum dia mati di kayu salib, dia bisa nggak jatuh dalam dosa? Yang setuju bisa jatuh dalam dosa, angkat tangan yang setuju. Yang nggak setuju, Yesus nggak bisa jatuh dalam dosa. Yang nggak setuju, saudara ngerti nggak bahasa saya? Yang setuju Tuhan Yesus tidak bisa jatuh dalam dosa. Yang tidak setuju angkat tangan. Berarti semua setuju Tuhan Yesus bisa jatuh dalam dosa? Angkat tangan susah nggak? Loh, ini saya bicara tentang kebenaran firman Tuhan loh. Bukan merekayasa firman Tuhan. Terkutuk saya kalau melakukan itu. Sekali lagi saya tanya, Tuhan Yesus bisa nggak jatuh dalam dosa? Hah? Yang bilang bisa angkat tangan. Yang bilang bisa. Yang bilang nggak bisa. Nggak apa-apa, saudara. Saudara tahu Filipi pasal 2 dikatakan apa? Dia tahan sampai mati. Artinya apa? Yesus bisa jatuh dalam dosa. Kalau dia tidak bisa jatuh dalam dosa, dia nggak mungkin mewakili dan mati kayu salib. Kalau gitu dia mati di kayu salib main-main dong. Ketika dia dicobai di dalam Matius pasal 4, Lukas pasal 4, kalau gitu ketika mencobai Yesus 3 kali, kalau gitu main sandiwara dong. Nangkep? Yesus betul-betul manusia 100%, seperti saudara saya. Kalau dia tidak menjadi manusia 100%, nggak mungkin dia bisa tebus saudara saya. Jadi dia mengalami kelaparan, rasa lapar, marah, kecewa, dia ada di alam itu. Jadi dia bisa jatuh dalam dosa, cuma dia setia taat sampai mati. Nah ini memang tentang doktrin kristologi ini agak dalam saudara. Tapi kenapa saya singgung? Karena bersinggungan dengan insting kehidupan dan insting kematian. Tapi ini selewat, jangan saudara pikirin ya. Ya nanti kalau mau oke, kita bicara kristologi, tentang doktrin kristologi, tentang Yesus itu 100% manusia, 100% Allah, itu saya bisa bawakan. Ya, tapi nanti kali lah. Kita soalnya bicara simbios mutualistik. Ya lanjut, masih error. Bisa? Wah ini kurang 2 puasa kita. Oke, saudara, sambil dikandung ya saya jelasin ya. Jiwa kita ini terbentuk sejak masa di dalam kandungan. Jiwa kita ini terbentuk sejak masa kita di dalam kandungan ibu kita. Ini firman Tuhan yang katakan saudara. Jiwa kita ini terbentuk saat kita dikandung dalam ibu kita, lalu sampai usia 2 tahun, itu jiwa kita tuh ngerekam apa yang ada di dalam lingkungan kita saat kita masih bayi. Nah, lalu dari 2 tahun sampai ke 12 tahun, itu lingkungan kita juga ikut merekam, membentuk jiwa kita, karakter kita itu terbentuk di situ. Karakter kita terbentuk di situ. Maka dari itu di dalam Ulangan 6 ayat 7 ya, Ulangan pasal 6 ayat 7 saya bacakan begini. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang, perhatikan ya. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya apa? Di sini ya, Tuhan ingatkan lewat Musa, sejak anak kecil itu mereka harus diajar hukum Taurat, ya kan? Dididik dalam hukum Taurat. Kenapa? Karena itu ikut membentuk karakter daripada orang-orang Yahudi saat itu.
Bahkan sampai hari ini anak-anak di bawah di atas usia 5 tahun mereka sudah diajarkan hukum Taurat. Mereka sudah dididik. Kenapa? Karena jiwa ini terbentuk dari situ, dari lingkungan di mana dia ada. Kalau firman Tuhan diajarkan terus, didoktrin terus, otomatis jiwanya terbentuk oleh firman Tuhan. Jadi lingkungan itu membentuk. Kalau jiwa kita lingkungannya nggak bagus, otomatis jiwa kita ini semakin jahat di mata Tuhan. Nah, ini udah sampai lagi udah ya. Oke. Lalu apa? Lanjut. Mazmur 71. Oke, ya. Mazmur 71 ayat 17 sampai 18 firman Tuhan katakan demikian. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecil. Ya. Dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib juga. Sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Jadi si pemazmur ini sadar, ya, dan dia mengakui dia sejak kecil dididik akan hukum Taurat. Maka dari gereja itu enggak, kalau gereja setiap gereja kita tahu kita punya sekolah itu penting, itu pilar-pilar gereja nantinya, saudara. Anak-anak harus dididik, makanya itu guru-guru sekolah minggu harus benar-benar guru yang rohani, yang bukan copy paste. Sudah ngerti copy paste? Artinya ada banyak guru-guru sekolah minggu cuma dapat pelajaran atau materi-materi lalu dia sampaikan lagi, tapi si guru sekolah minggu tidak punya kerinduan untuk mentransfer itu. Sebab anak-anak itu betul-betul penting sekali. Maka dari itu guru-guru sekolah minggu harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan dia harus jadi pelaku firman, bukan copy paste. Tapi banyak guru-guru sekolah minggu cuma asal aja, menganggap enteng. Gak bisa. Anak sekolah minggu itu penting, dan guru sekolah minggu harus dididik dalam hati yang takut akan Tuhan. Kalau nggak bisa transfer ke anak-anak. Di tempat saya, guru-guru sekolah minggu itu harus dididik. Ini nggak main-main, saudara. Kita cuma didik 1 jam, tapi selebihnya 6 hari lebih itu di sekolah di mana? Apa nggak rentan, saudara? Nggak rentan. Dan orang tua harus dimotivasi juga. Pemazmur ini sadar. Dia katakan, Kau telah mengajar aku sejak kecil sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu. Kenapa dia bisa konyol? Karena sejak kecil dia dididik dalam hukum Taurat. Seperti itu ya. Nah, saudara, Galatia 5 ayat 17. Ya. Ini dalam bahasa Indonesia versi sehari-hari ya, versi yang lain. Ya, firman Allah yang hidup, betul. Pinter, Bapak. Sebab kita dengan sendirinya senang melakukan hal-hal yang jahat. Perhatikan. Sebab kita dengan sendirinya senang melakukan hal yang jahat. Nah, dari sini dulu aja. Kenapa Paulus tulis ini kepada jemaat di Galatia? Dia katakan bahwa kita ini sendirinya senang melakukan hal yang jahat. Sebenarnya benar nggak kita lakukan yang jahat? Di mata Tuhan hal yang jahat adalah sesuatu yang bukan kita melakukan pembunuhan, penipuan, pemerkosaan. Enggak. Pengertian hal yang jahat di sini adalah kita tidak melakukan kehendak Tuhan saja, itu sudah hal yang jahat di mata Tuhan. Tidak melakukan kehendak Allah saja, kita sudah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Artinya apa? Kedagingan kita dengan jiwa kita itu nempel, yang tadi saya katakan. Di sini kita lihat, ya, kenapa kita senang? Karena memang kita lebih enjoy, lebih suka, lebih senang melakukan hal keinginan-keinginan yang bersifat daging. Ini nyata. Nggak bisa kita bohong. Kalau kita misalnya puasa, oke lah, 3 hari kita puasa. Ya, 3 hari puasa. Puasa jangan total lah ya, minum boleh, tapi puasa yang lainnya, bukan puasa handphone. Kita puasa.
Kita bisa lakukan itu. Minum 3 hari. Nah, setelah hari ketiga, kita jujur saudara. Pas saat membuka, persiapan membuka, yang muncul di dalam kedagingan kita apa? Makan minum es buah. Bener apa bohong? Ya, rica-rica, tinoransa. Jadi kalau kita lihat, saya pun ngalamin. Ketika saya berpuasa, itu pikiran jahat itu ada, keinginan jahat itu ada apa? Waduh, makan apa? Saya suruh istri saya beli ini. Nggak enak tuh. Capcay, Byung-hai, Barbihong. Iya betul, itu fakta. Makan enak, dosa sebetulnya nggak dosa. Tapi kalau kita renungkan lagi, itu rakus. Itu ciri artinya apa? Artinya kita senang melakukan yang jahat. Yang berlawanan dengan kehendak Roh Kudus. Ya klik tadi. Yang berlawanan dengan kehendak Roh Kudus. Perbuatan baik yang kita lakukan menurut kehendak Roh berlawanan dengan keinginan tubuh kita. Kedua kekuatan di dalam diri kita ini selalu berperang untuk dapat menguasai diri kita, dan keinginan kita tidak pernah bebas dari pengaruh tekanan kedua kekuatan ini. Jadi selama kita masih hidup dalam daging, kita terus berperang dengan keinginan daging dan keinginan roh. Itu pasti, nggak bisa enggak. Saya ingat waktu di Kerawang, ketika tahun 94 saya buka gereja. Ya waktu itu saya belum full time, tapi memang ada kerinduan buka gereja. Tahun 94. Sudah tahu, yang laporin saya ke polisi, saya pikir orang lain, nggak tahu gereja-gereja, saudara. Saya tahunya dari mana? Dari pihak pemerintah. Dari pihak pemerintah. Saya bilang, Pak, Undang-Undang Dasar kita, Pancasila, itu menjamin. Dasarnya apa? Pak, kami mah setuju aja kok. Tapi ada yang keberatan. Ya dari mana, Pak? Bapak jangan ngomong lagi, oke? Dia kasih tahu. Dari pihak hamba Tuhan bukan. Gimana? Halo? Ini fakta, saya ngalamin, saudara. Sampai ada yang ngancam saya, Pak Denny, jangan curi domba saya. Titik-titik yang kaya. Ya kaya, kalau gereja kan punya jemaat yang kaya kan aset, saudara. Persepuluhannya gede. Betul nggak? Betul. Ya saya juga sama butuh perpuluhan, saudara. Kita gak usah munafik, saudara ya. Oke? Nah, saya sekarang punya jemaat. Saya selalu, kalau ada jemaat baru, saya selalu bilang, kamu pindah ke sini tujuannya apa? Kalau kalian di sini nggak bertumbuh, pindah lagi ke gereja yang lain. Saya begitu, saudara. Atau saya bilang selalu jemaat saya, kalau saudara di tempat yang tidak bertumbuh, cari gereja yang bertumbuh. Mau di mana? Nanti saya datang kembalinya. Itu yang saya lakukan, saudara. Karena jemaat bukan punya kita kok. Jangan alasan memiliki jemaat, begitu, saudara. Nah, dikatakan di sini ya, bahwa kekuatan itu ada. Jadi ketika kita pun mengembalakan, menjadi sebagai seorang gembala, itu pasti dua kekuatan ini selalu ada pada diri kita.
Keinginan kita untuk punya jemaat yang banyak, jemaat yang begitu baik, itu wajar. Tanggung jawab kita kan selalu berdoa buat jemaat. Tapi kita juga harus konsekuen dan kita melihat secara objektif. Kalau jemaat kita nggak bertumbuh, datengin. Kenapa kamu nggak bertumbuh? Ayo cari tempat kerja yang kamu bertumbuh. Saya anterin, saudara. Itu saya. Kenapa? Karena tugas kita memang seperti itu. Tapi kita punya tanggung jawab juga untuk memberikan kepada jemaat pertumbuhan rohani. Tapi yang anehnya, saudara, banyak gereja ya itu lebih suka menyenangkan kejiwaan jemaat. Saya perhatikan, saudara, saat ini ada beberapa gereja yang mendominasi, khususnya mendominasi anak-anak muda. Saya nggak tahu di Klaten ada nggak? Ya, saya nggak sebutkan inisialnya, nggak boleh, saudara. Kode etik ya. Tapi ini fakta. Ini fakta. Jadi yang diperhatikan apa? Jiwa anak muda ini kebutuhan jiwanya apa? Kebutuhan jiwanya apa? Itu yang disentuh. Saudara, jujur, kalau jiwa kita disentuh dan sesuai dengan ekspektasi jiwa kita, otomatis kita ke gereja pun semangat. Tapi itu bukan dari roh yang bernyala-nyala, bukan roh yang berapi-api dari Roh Kudus, tapi hanya jiwa kedagingan yang meletup-meletup. Yang lainnya apa? Rohani nggak akan bisa bertumbuh. Kita harus lihat itu. Jadi di akhir zaman ini, saudara, jangan kaget. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 24, ya, akan ada banyak nabi palsu, guru palsu, menyesatkan banyak orang. Itu adanya di mana? Gereja. Gereja itu ada dua, saudara. Gereja organisasi, gereja organisme. Gereja organisasi adalah gereja yang dibangun oleh manusia, gereja yang berpusat kepada kebutuhan manusiawi. Itu gereja organisasi. Tapi kalau gereja organisme adalah gereja yang dibangun oleh Allah, di mana gembalanya memikirkan bagaimana Allah disukakan dan disenangkan. Gak kompromi dengan jemaat, tidak kompromi dengan kebutuhan jemaat yang salah. Kita sebagai gembala harus berani tegur dan meluruskan itu. Harus, sudah. Kita bukan melayani jemaat, kita melayani Tuhan. Jemaat Tuhan kirim buat kita. Kita memang bertanggung jawab, harus mendidik jemaat. Dan kita harus tahu dan memastikan jemaat-jemaat yang kita layani, pertumbuhan rohani itu tanggung jawab saudara. Tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Di tempat saya, seminggu sekali, sebulan sekali itu selalu ada PA. Itu walaupun saya nggak wajibkan, tapi saya himbau. Kalau kalian mau bertumbuh, belajar. Sebab nggak mungkin kita bisa bertumbuh tanpa belajar firman. Nggak mungkin kita bisa bertumbuh rohani kita tanpa mengerti firman. Nggak mungkin. Dan orang yang sudah dilahir barukan, yang sudah menerima anugerah keselamatan dan Roh Kudus, otomatis rohnya menyala-nyala, rohnya selalu punya kerinduan untuk belajar firman Tuhan, intim dengan Tuhan, itu pasti. Enggak mungkin enggak. Dan kita harus nangkep ini, mana jemaat kita yang belum dilahir barukan itu kita harus layani secara khusus. Karena enggak jaminan. Enggak jaminan, saudara. Mau jemaat itu udah 10 tahun, 20 tahun, belum tentu, saudara. Kita bertanggung jawab. Pribadi. Seperti itu. Ya. Jadi kita harus sadar. Kita nggak bisa bebas dari dua pengaruh ini. Kekuatan. Dari kekuatan kehendak Allah yang ada di dalam natur kita, kekuatan dosa yang ada di dalam daging kita. Dan pintu satu-satunya adalah jiwa. Sedangkan jiwa ini nempel di kedagingan kita. Otomatis untuk menentukan mana yang menguasai jiwa kita, tentunya ada kehendak bebas kita. Kita punya kehendak bebas. Kehendak bebas ada dua. Ada kehendak bebas sejati, ada kehendak bebas yang tidak sejati.
Kehendak bebas sejati adalah kehendak bebas yang sudah orang itu sudah mengalami kelahiran baru. Orang yang mengalami kelahiran baru, dia punya kehendak bebas sejati yang disebut posek non pecare. Artinya apa? Bisa tidak berbuat dosa. Bisa tidak berbuat dosa artinya dia bergumul dan kemudian dia peka mana keinginan Allah, mana keinginan daging. Dia peka akan hal itu. Itu yang sudah dilahirkan, posek non pecare, bisa tidak berbuat dosa. Tapi orang yang tidak mengalami kelahiran baru, belum dilahirkan, itu hanya bisa tidak bisa, dia terus berbuat dosa. Kenapa bebas terus berbuat dosa, disebut non posek non pecare. Artinya mau nggak mau dia terus bisa berbuat dosa, tidak bisa buat kebenaran, tidak bisa mentaati firman, nggak mungkin. Karena naturalnya belum dilahirkan. Dan masalahnya dilahirkan termasuk hamba Tuhan juga ada juga kadang-kadang hamba Tuhan yang belum dilahirkan, banyak hamba Tuhan yang tidak dilahirkan. Status boleh pendeta, status boleh punya pengetahuan teologi, pendidikan teologi, enggak jaminan. Karena masalah kelahiran baru itu masalah pribadi kita dengan Tuhan. Saya alami itu sudah. Dulu, yang tadi saya katakan, saya punya pendidikan teologi. Tapi kehidupan saya itu bertentangan dengan pendidikan saya. Itu dulu. Wah, kalau cerita apa yang kita tahu? Saya nggak mau cerita soal malu, saya juga saudara. Ya malu tentang diri saya, saudara. Betul. Siapa saya? Ngeri, saudara. Ngeri. Tapi karena anugerah Tuhan, Tuhan angkat saya dari lumpur dosa. Saya nggak pernah bermimpi jadi hamba Tuhan. Nggak pernah bermimpi. Kakek saya itu pendeta GPDI. Saya punya om itu pendeta GPDI dan dia pendeta senior di GPDI. Siapa yang kenal Pak Hamandi? Almarhum. Ada GPDI di sini? Nggak ada ya? Kenal dong Pak Hamandi. Nah itu juniornya kakek saya. Kakek saya itu hamba Tuhan. Juga latar belakang kakek saya juga nggak bagus juga, tapi ditangkap Tuhan dia jadi hamba. Dan yang turun ke saya cucunya. Yang saya nggak punya cita-cita, gak enak betul menjadi hamba Tuhan. Gak enak saudara. Kaya dibilang korupsi, gemuk kebanyakan berkah, kurus kurang berkah. Kayak saya dikurus saudara, kurang berkah saudara. Jadi serba salah jadi hamba Tuhan saudara. Tapi kita nggak usah pikirkan. Yang penting kita tahu kita melayani Dia. Selesai. Udah jangan takut saudara, maju terus. Ya, oke. Nah, saat Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia, Paulus berusaha menjelaskan hukum kasih karunia. Nah, gini saudara. Surat Galatia, kalau kita baca di dalam pasal 1, bagaimana setelah Paulus selama 3 tahun mendirikan membangun jemaat Galatia, Paulus meninggalkan jemaat di Galatia setelah 3 tahun saudara. Nah lalu ada guru-guru palsu masuk, Kristen-Kristen Yahudi masuk mengajarkan ajaran-ajaran Taurat lagi. Jadi si guru-guru palsu ini mengajarkan kepada jemaat di Galatia, dia katakan apa? Ya Yesus juru selamat kita. Kita diselamatkan karena anugerah betul. Tetapi kan kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Perintah-perintah Tuhan harus kita lakukan. Betul, nggak salah kan? Lalu bagaimana kita melakukan perintah Tuhan atau kehendak Tuhan? Kan begitu. Benar nggak? Kita harus lakukan hukum Taurat. Hukum Taurat kita tahu dari 10 hukum itu diterjemahkan menjadi 613 hukum. Betul? 613 hukum itu menjadi panduan untuk kamu mendisiplinkan diri hidup benar di mata Tuhan. Jadi si guru-guru palsu ini atau Kristen-Kristen Yahudi mengawinkan antara Injil dengan kitab Taurat. Mengawinkan hukum kasih karunia dan hukum Taurat, dikawinkan, yang disebut sinkretisme, artinya dikawinkan, dimix. Nah, Paulus marah melihat itu saudara. Akhirnya Paulus katakan apa? 2 kali Paulus katakan apa? Anatema artinya terkutuk. Terkutuk yang mengajarkan di luar Injil yang aku sampaikan. Itu Paulus. Paulus tegas dan enggak
Gak main-main, serius. Tapi Paulus kesulitan. Di dalam surat Galatia, kalau saudara baca Galatia pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, saudara akan ketemu surat Paulus, tulisan Paulus di Galatia seperti surat yang terburu-buru dibuat. Sudah kalau perhatikan surat Galatia itu surat yang sepertinya ditulis terburu-buru. Nanti sudah perhatikan surat Galatia. Sepertinya Paulus itu tulis terburu-buru. Sebetulnya bukan terburu-buru. Paulus lagi bergumul gimana menjelaskan bahwa hanya anugerah kamu diselamatkan, hanya karena kasih kamu diselamatkan. Paulus terburu-buru, sepertinya terburu, tapi sebetulnya dia lagi bingung. Sampai dikatakan di dalam Galatia pasal 5 dikatakan apa? Aku ini seperti perempuan yang mau melahirkan. Maksudnya apa Paulus memberikan satu ilustrasi seperti itu? Karena Paulus bingung gimana dia menjelaskan anugerah itu pada jemaat Galatia yang terkontaminasi oleh pengajaran-pengajaran hukum Taurat. Mereka dibawa kembali oleh guru palsu. Bahkan Paulus dituduh adalah Paulus adalah rasul yang palsu. Anda sudah baca. Nah, jadi apa yang dialami Paulus ini kebingungan sendiri dalam tanda kutip. Paulus bingung gimana yang menjelaskan tentang hukum anugerah. Paulus menulis surat di Galatia itu tahun 56 Masehi. Nah, tahun 58 Masehi baru Paulus ketemu di dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Karena kasih karunia kamu diselamatkan, enggak titik tapi oleh iman. Dan itu Allah yang mengerjakan. Jadi Paulus baru ketemu 2 tahun kemudian baru ketemu bahwa kasih karunia itulah yang iman dan diselamatkan itu. Jadi iman itu yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, dia akan bergerak di dalam diri kita yang berdosa ini. Dia akan terus bergerak untuk terus memanage kerohanian kita. Semakin lama kerohanian kita semakin menguasai jiwa kita. Ini harus, nggak bisa enggak. Jadi saudara, kita nggak mungkin lagi pertumbuhan rohani kita itu jatuh bangun, tapi stagnan akan terus naik grafiknya. Jadi kerohanian kita akan terus naik. Jadi orang yang udah terima anugerah itu akan terus grafiknya dari sini naik terus naik. Nggak mungkin turun. Nggak mungkin anugerahnya itu dia akan terus naik. Itu anugerah. Ini namanya kasih karunia terus hidup, menghidupkan kerohaniannya akan semakin lama semakin menguasai jiwa kita. Ya, lanjut. Kok bisa ada saya di situ? Masih oke ya? Break dulu ya? Break dulu. Oke, kalau gitu kita break dulu ya. Saya serahkan kepada kita break, dan sebelum kita break minum teh dan bukan teh, air suci ya. Kita akan siapkan persembahan misi dulu ya. Siapkan yang terbaik, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran yang luar biasa. Terus Tuhan bekerja mengurapi, membuka mata roh kami supaya kami mengerti dan mengalami, sehingga akan pada sesi kedua mempertajam hidup kami untuk semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami akan mempersembahkan keuangan kami untuk pekerjaan misi amanat agung lewat rumah misi di Taman Tuabius. Diberkati keuangan kami sehingga semakin banyak jiwa diselamatkan oleh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersungguh. Haleluya. Amin. Ya. Kita akan nyanyi lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Kita memberikan persembahan misi.
sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Aku percaya akan Dia, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, satu selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi, tempat perlindungannya tinggi. Ya, terima kasih untuk persembahan saudara, dan silakan langsung ke belakang untuk mengambil snack dan makan di sana, di dalam ya. Dan hanya 15 menit saja ya. Jadi nanti jam